Halo semuanya, selamat datang di Drone Santai. Ngomong-ngomong udah lama banget ini gue nggak pernah lagi konten ya di YouTube. Gue lebih banyak aktif di TikTok ya teman-teman. So, sekali lagi welcome to Drone Santai. Kali ini gue akan nge-review 2 aksesoris yang nantinya akan gue pakai untuk kamera action cam gue Insta360 Ace Pro 2. Nah, seperti yang kalian bisa lihat teman-teman, di sini sudah ada yang namanya lens filter. Ini gue beli dari K&F Concept. Di sini gue beli yang ukuran 52 mm dengan variabel ND2 sampai 2000. Nah, packagingnya seperti ini. Di sini ada tulisan ukurannya 52 mm, variabel ND2 2000. Di bawahnya sama ada logo K&F Concept. Kalau di sampingnya nggak ada, kosong. Di samping yang sini, di sini ada tulisan optical glass, slim frame dan multi layer coating. Dan di belakangnya ya tulisan kayak keterangan-keterangan gitu ya. K&F Concept 1 year of warranty period covered. For further product information, user manual and maintenance instructions, please visit knfconcept.com. kfconcept.com. Udah, hanya itu aja. Dan satu lagi, ini adalah adapternya. Teman-teman, ini adapternya dan packagingnya dibeli ya hanya memang begini doang, nggak ada yang spesial ya, cuma dibungkus begini doang datangnya. Oke, langsung aja deh kita unboxingnya untuk filternya. Packagingnya kayaknya cakep ini. Oke. Ini dia. Nah, keren sih ini, packagingnya cakep ini. Ini kita singkirin dulu ya. Sini aja. Di sini ada logo K&F Concept emboss ya nih. Terus ada tulisan See the Unseen. Keren ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Cuman isinya ini doang. Karena di sini tuh nggak ada apa-apa, cuman packaging doang, nggak ada yang lain. Ini apa ya, kayak semacam foamnya gitu. Bagus, packagingnya keren. Nah, ini dia lensanya teman-teman. Di sini tuh ada settingannya ya, maksudnya tinggal diputar-putar aja. Ini minimal sampai ini 1 stop, 2 stop, 3 stop, 4 stop, 5 stop, 6 stop, 7 stop, 8 stop, dan max-nya itu di density 2000 teman-teman. Nah, di sini kayaknya ini juga bisa untuk menjadi filter CPL ya teman-teman. Tapi nanti kita coba deh, apakah benar ini sudah termasuk CPL-nya atau hanya memang neutral density doang. Ya kita lihat nanti, kita akan coba ya teman-teman. Cakep sih, ini keren ya. Oke, kemudian kita taruh kembali dulu, lalu kita unpack si konverternya teman-teman. Ini dia. Nah, konverternya ya gini doang. JSR 4S Pro. Ya, hanya gini doang nih. Nggak ada yang lain, nggak ada yang gimana-gimana. Oke. Langsung coba kita pasangkan ya teman-teman ya. Coba kita pasangkan. Tinggal di plug and play, karena memang ukurannya memang untuk si S Pro dan S Pro 2 teman-teman. Nah, sudah. Kemudian filternya langsung aja kita pasang. Oke, tinggal ditaruh di sini terus diputar-putar aja. Nanti dia akan cocok sendiri teman-teman. Nah, tapi kayaknya
gue pasang ininya kayaknya kebalik. Jadi nah enaknya tuh tinggal gampang aja kan, tinggal dicopot aja. Tapi pastikan untuk teman-teman yang punya Insta360 S Pro atau S Pro 2, biasanya di sini tuh ada karet pengamannya teman-teman. Nah, karet pengamannya ini di sini harus kalian lepas terlebih dahulu biar si konverternya ini bisa adapternya ini, itu bisa masuk. Nah, jadi tinggal kalian udah deh tinggal dorong aja. Jadi, nah ini coba ya, tuh kayak ada pantulan lampu, kira-kira gimana ya? Apa yang terjadi? Ya nggak ada sih ya. Oh, lagi terang ya. Oke ya, semoga ada baterainya nggak ya? Nah, ada baterainya. Setelah ini gue akan tampilin hasilnya teman-teman. Oke, sekarang gue udah di luar dan gue akan menggunakan lens filternya. Nah, ini di mode iLock mode-nya on ya teman-teman, dengan frame rate 4K 25 fps, shutter speed 1/50. Ini masih overexposure ya teman-teman, jadi kita tinggal putar aja lens filternya. Nah, cukup segini. Kemudian kita tinggal kasih LUTs karena kita menggunakan lock mode ya. Kita nanti tinggal edit, kemudian kita tambahkan LUTs-nya, nanti hasilnya akan berubah menjadi seperti ini. Kalau tadi kita menggunakan lock mode, nah sekarang ini kita tidak menggunakan lock mode ya teman-teman. Ini mode defaultnya. Lalu kita tinggal putar aja lens filternya sampai segini. Nah, jadi lebih cakep kan, lebih dapat warnanya tuh, jadi lebih oke lah, lebih sinematik, lebih asik dilihat, lebih natural sih. Jadi menggunakan lens filter ini sangat-sangat ngebantu banget teman-teman. So, itu tadi hasilnya, dan menurut gue dengan menggunakan filter ini sangat-sangat membantu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mengaplikasikan rules shutter speed 2 kali fps yang akan kita gunakan, ini tuh sangat-sangat membantu banget ya, apalagi kalau dalam kondisi yang overexposure atau biasanya di terik matahari. Ini kebantu banget dengan menggunakan ini, kebantu banget kita bisa mencapai shutter speed yang kita inginkan dengan exposure yang juga sesuai yang kita inginkan. Jadi nggak overexposure, sinematiknya dapet, gambarnya juga tajam, hasil videonya juga tajam. Pokoknya ini sangat ngebantu banget. Memang untuk harganya si KNF Concept ini menurut gue sih memang agak pricey ya teman-teman, tapi sebanding dengan kemampuannya. Sebenarnya ada beberapa merek lagi selain KNF Concept ini, ada Freewell kalau nggak salah, ada juga Zoomei. Gue pribadi tadinya pengen membeli Freewell, tapi gue cek di e-commerce ijo itu untuk filternya gak ada ya, seingat gue nggak ada. Jadi lebih ke aksesoris handphone. Sementara untuk Zoomei harganya lebih murah, tapi entah mengapa feeling gue mengatakan untuk membeli yang KNF Concept ini, jadi gue pilih yang ini dengan ukuran yang 52 mm.
Sebenarnya gue sudah beli juga yang ukuran 49 mm teman-teman, tapi ternyata ukuran 49 mm itu tuh ketika kita lakukan perekaman atau foto juga itu akan muncul kayak vignette, dan ternyata itu adalah bagian tepian dari si filter ini masuk ke dalam frame-nya si Insta360S Pro 2 ini kalau kita lagi ngerekam atau ngefoto. Jadi kayak semacam masih kekecilan gitu. Dan menurut gue dengan ukuran 52 mm ini adalah ukuran yang paling tepat ya teman-teman. 52 mm. Dan adapternya juga yang paling pas itu 52 mm. Di atasnya ada 58 apa 59 gitu, dan kayaknya nggak ada deh adapternya dengan ukuran yang sama yang dijual di pasaran. Jadi kalau kalian berminat untuk membeli, antar linknya ada di deskripsi, akan gua sematkan linknya, dan pilihlah yang ukuran 52 mm ya teman-teman. Ini yang paling cocok, jadi ketika wide angle nggak akan bocor hasilnya. Ini tepian dari filter ini nggak akan masuk pada hasil rekaman kalian. Dan sebenarnya ada banyak pilihan ya. Kalau untuk KNF Concept ini dia menyediakan berbagai jenis filter sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini gue pilih yang ND2 sampai 2000. Sebenarnya ada banyak, ada ND2 400, ada ND2 200, ada ND4 ada, ND8 ada. Jadi start dari 2, 4, 8, 16 juga ada, tapi gua paling cocok ini untuk ukuran ini. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman ya. Itu kembali lagi ke kebutuhan teman-teman akan videografi dan fotografinya, itu kebutuhannya bagaimana, apakah memang lebih sering outdoor apa di indoor gitu ya. Itu kembali lagi teman-teman, tapi gue sangat-sangat puas dengan hasilnya dan looks-nya jadi ganteng banget, apalagi kalau dipasangin rig-nya atau cage-nya, ini semakin ganteng lagi. Jadi itu dia teman-teman, unboxing dari filter lensa KNF Concept ini. Semoga kalian terbantu, apalagi bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari referensi untuk filter lensa. And for your information, ini nggak cuma terbatas pada action cam ya teman-teman, tidak terbatas hanya pada Insta360S Pro atau S Pro 2 ya, enggak teman-teman, karena ini filter lensanya bisa kalian pakai juga di lensa kamera kalian, apakah itu kamera mirrorless ya, itu bisa dipakai ya teman-teman. Kalian harus pastikan dulu diameter dari lensa kamera kalian ya. Jadi kalau lensa kamera kalian diameternya adalah 52 mm, jangan beli yang 49 karena hasilnya akan kekecilan. Jangan juga beli yang lebih besar dari 59 gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang filter lensa untuk action cam Insta360S Pro 2 ini. Like kalau kalian suka videonya, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Thank you so much.